Bayangkan kita sedang duduk santai di sebuah kedai kopi yang tenang, tanpa gangguan notifikasi ponsel, dan kita sedang mengobrol tentang bagaimana cara kerja otak manusia dalam membentuk pola hidup. Buku ini bukan sekadar kumpulan tips produktivitas biasa, melainkan sebuah panduan berbasis sains neurologi dan psikologi perilaku yang dibungkus dengan bahasa yang sangat manusiawi dan mudah dipraktikkan. Pertama-tama, mari kita pahami mengapa perubahan besar seringkali gagal. Kebanyakan dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa untuk mencapai hasil yang luar biasa, kita perlu melakukan tindakan yang luar biasa pula. Kita berpikir bahwa jika ingin tubuh yang ideal, kita harus berlatih keras selama berjam-jam setiap hari. Jika ingin menulis buku bestseller, kita harus menulis selama berhari-hari tanpa henti. Namun, James Clear membantah hal ini dengan konsep agregasi gain marginal atau keuntungan marginal yang terkumpul. Ide dasarnya adalah bahwa perbaikan kecil sebesar 1% mungkin tidak terlihat signifikan pada saat itu juga, bahkan mungkin terasa tidak berarti. Tetapi, ketika perbaikan kecil ini diulang-ulang setiap hari selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun, dampaknya menjadi monumental. Ini seperti bunga majemuk dalam keuangan. Uang yang Anda investasikan sedikit demi sedikit akan tumbuh secara eksponensial seiring waktu. Begitu pula dengan kebiasaan. Satu push-up hari ini mungkin tidak mengubah fisik Anda, tetapi 100 push-up yang tersebar selama 100 hari ke depan akan mulai mengubah struktur otot Anda. Masalahnya, kita hidup di masyarakat yang obsesif terhadap hasil instan. Kita ingin diet yang menurunkan berat badan dalam seminggu, atau kursus yang membuat kita fasih berbahasa asing dalam sebulan. Karena harapan kita tidak terpenuhi dengan cepat, kita merasa gagal dan menyerah. Atomic Habits mengajak kita untuk bersabar dan mempercayai proses jangka panjang. Selanjutnya, ada konsep yang sangat penting yaitu lembah kekecewaan atau Valley of Disappointment. Ketika Anda mulai membangun kebiasaan baru, ada periode di mana usaha yang Anda keluarkan terasa besar, tetapi hasilnya masih nol atau sangat minim. Ini adalah fase paling kritis di mana kebanyakan orang berhenti. Mereka berpikir, saya sudah berusaha keras, kenapa belum ada hasil? James Clear menjelaskan bahwa hasil bukanlah garis lurus yang naik sejalan dengan usaha. Hasil seringkali tertunda. Ada masa laten di mana energi yang Anda keluarkan tersimpan sebagai potensi, seperti es batu yang didinginkan dari -10 derajat ke -1 derajat. Secara tampilan, es itu tetap padat dan tidak berubah. Tetapi ketika suhu mencapai 0 derajat, es itu mulai mencair. Semua usaha pendinginan sebelumnya tidak sia-sia, itu hanya belum terlihat, begitu pula dengan kebiasaan. Anda mungkin sudah membaca buku setiap malam selama sebulan, tapi merasa pengetahuan Anda tidak bertambah. Padahal, otak Anda sedang membangun koneksi saraf baru. Tiba-tiba di bulan ketiga, Anda akan menyadari bahwa wawasan Anda jauh lebih tajam. Kuncinya adalah bertahan melewati lembah kekecewaan tersebut. Jangan menilai keberhasilan dari hasil harian, tapi dari konsistensi sistem Anda. Lalu, mari kita bicara tentang sistem versus tujuan. Ini adalah pergeseran paradigma yang fundamental. Tujuan adalah hasil yang ingin Anda capai, seperti memenangkan kejuaraan atau mendapatkan promosi jabatan. Sistem adalah proses yang Anda jalankan setiap hari untuk mencapai hasil tersebut, seperti jadwal latihan atau cara Anda bekerja. James Clear memberikan argumen yang sangat kuat mengapa kita harus fokus pada sistem, bukan tujuan. Pertama, pemenang dan pecundang memiliki tujuan yang sama. Setiap atlet Olimpiade ingin medali emas. Setiap kandidat
Politik ingin menang. Jika tujuannya sama, maka tujuan bukanlah pembeda antara sukses dan gagal. Yang membedakan adalah sistem latihan dan strategi mereka. Kedua, mencapai tujuan hanyalah perubahan sesaat. Jika Anda membersihkan kamar yang berantakan, Anda punya kamar bersih untuk sementara. Tetapi jika Anda tidak mengubah kebiasaan buruk yang membuat kamar itu berantakan, beberapa hari kemudian kamar itu akan kembali kotor. Mencapai tujuan tidak menyelesaikan masalah akar. Memperbaiki sistemlah yang menyelesaikan masalah secara permanen. Ketiga, tujuan membatasi kebahagiaan Anda. Ada asumsi tersirat bahwa sekali saya mencapai tujuan ini, saya akan bahagia. Ini menciptakan mentalitas salah satu atau dua pilihan. Baik saya mencapai tujuan dan bahagia, atau saya gagal dan sedih. Sebaliknya, jika Anda mencintai proses dan sistemnya, Anda bisa bahagia setiap kali Anda menjalankan sistem tersebut, bukan hanya di garis finish. Bagian inti dari buku ini adalah 4 hukum perubahan perilaku. Ini adalah kerangka kerja praktis yang bisa Anda terapkan untuk kebiasaan apapun. Mari kita bedah satu persatu dengan sangat detail. Hukum pertama adalah buatlah terlihat jelas. Banyak kebiasaan kita terjadi secara otomatis tanpa kesadaran penuh. Kita mengambil ponsel karena bunyi notifikasi, kita makan camilan karena melihat bungkusnya di meja. Untuk membangun kebiasaan baik, kita harus membuatnya tidak bisa diabaikan. Salah satu teknik terbaik adalah niat implementasi. Alih-alih mengatakan saya akan belajar gitar, Anda harus spesifik, saya akan berlatih gitar selama 15 menit pukul 7 malam di ruang tamu. Spesifisitas ini menghilangkan ambiguitas. Otak tidak perlu lagi memutuskan kapan dan di mana, sehingga mengurangi kemungkinan menunda-nunda. Teknik lainnya adalah penumpukan kebiasaan atau habit stacking. Ini memanfaatkan kekuatan kebiasaan lama yang sudah tertanam kuat. Rumusnya adalah setelah saya melakukan kebiasaan saat ini, saya akan melakukan kebiasaan baru. Misalnya, setelah saya menyikat gigi di pagi hari, saya akan melakukan 5 kali squat. Setelah saya menuang kopi pagi, saya akan menulis 3 hal yang saya syukuri. Dengan menempelkan kebiasaan baru pada kebiasaan lama, Anda menggunakan rutinitas yang sudah ada sebagai pemicu alami. Lingkungan juga memainkan peran huge. Jika Anda ingin minum lebih banyak air, letakkan botol air di setiap sudut rumah, di meja kerja, di samping tempat tidur. Buatlah isyarat visual yang jelas. Jika Anda ingin mengurangi makan junk food, jangan simpan keripik di meja dapur. Sembunyikan di lemari tinggi yang sulit dijangkau. Desain lingkungan Anda agar mendukung kebiasaan yang Anda inginkan, bukan melawannya. Hukum kedua adalah buatlah menarik. Kita cenderung melakukan hal-hal yang memberi kita kesenangan atau antisipasi kesenangan. Ini berkaitan dengan neurotransmitter dopamin. Dopamin bukan hanya dilepaskan saat kita menerima hadiah, tapi juga saat kita mengantisipasinya. Semakin besar lonjakan dopamin, semakin besar motivasi untuk bertindak. Teknik bundling godaan atau temptation bundling sangat efektif di sini. Gabungkan tindakan yang perlu Anda lakukan dengan tindakan yang ingin Anda lakukan. Misalnya, Anda hanya boleh mendengarkan podcast komedi favorit Anda saat Anda sedang berlari atau membersihkan rumah. Anda hanya boleh menonton serial Netflix favorit saat Anda sedang berada di gym. Dengan cara ini, otak mulai mengasosiasikan aktivitas yang sulit olahraga, bersih-bersih, dengan kesenangan podcast serial. Selain itu, bergabunglah dengan komunitas di mana perilaku yang Anda inginkan adalah norma sosial. Jika Anda ingin sehat,
bergaulah dengan orang-orang yang prioritaskan kesehatan. Ketika sesuatu dianggap normal oleh kelompok sosial kita, hal itu menjadi lebih menarik dan kurang membutuhkan upaya mental. Kita ingin menjadi bagian dari suku tersebut. Hukum ketiga adalah buatlah mudah. Manusia pada dasarnya mengikuti hukum usaha paling sedikit. Kita akan selalu memilih jalur yang membutuhkan energi paling sedikit, untuk membangun kebiasaan baik, kurangi hambatan atau friksi. Siapkan segala sesuatunya sebelumnya. Jika Anda ingin lari pagi, siapkan baju olahraga dan sepatu Anda di sebelah tempat tidur malam sebelumnya. Jika Anda ingin makan sehat, potong buah dan sayur di akhir pekan dan simpan di wadah transparan di kulkas sehingga siap santap. Sebaliknya, untuk menghancurkan kebiasaan buruk, tingkatkan friksinya. Jika Anda ingin mengurangi main media sosial, hapus aplikasinya dari ponsel sehingga Anda harus login lewat browser setiap kali ingin membukanya. Langkah tambahan ini cukup untuk membuat Anda berpikir 2 kali. Konsep terpenting di sini adalah aturan 2 menit. Ketika Anda memulai kebiasaan baru, versi awal dari kebiasaan tersebut harus dapat diselesaikan dalam kurang dari 2 menit. Ingin membaca lebih banyak? Baca 1 halaman. Ingin lari? Pakai sepatu lari. Ingin belajar bahasa? Buka aplikasi Duolingo. Tujuannya bukan untuk menyelesaikan tugas, tapi untuk menguasai seni muncul atau showing up. Kebiasaan harus ditegakkan sebelum dapat ditingkatkan. Anda tidak bisa mengoptimalkan kebiasaan yang tidak ada. Mulailah dengan versi yang sangat mudah hingga hampir tidak mungkin untuk ditolak. Setelah Anda terbiasa muncul setiap hari, barulah Anda meningkatkan durasi atau intensitasnya secara bertahap. Ini disebut standarisasi sebelum optimalisasi. Hukum keempat adalah buatlah memuaskan. Apa yang segera dihargai akan diulang. Apa yang segera dihukum akan dihindari. Masalah dengan kebiasaan baik adalah bahwa hadiahnya seringkali tertunda. Olahraga enak rasanya setelah selesai, tapi sakit saat dilakukan. Menabung enak rasanya saat pensiun, tapi terasa menyakitkan saat gaji dipotong. Otak manusia evolusioner dirancang untuk menghargai kepuasan instan. Oleh karena itu, kita perlu menambahkan sedikit kepuasan instan pada kebiasaan baik. Gunakan pelacak kebiasaan atau habit tracker. Mencoret kalender setiap hari Anda berhasil melakukan kebiasaan memberikan kepuasan visual dan rasa pencapaian kecil. Jangan putus rantai. Perasaan bangga karena menjaga streak berjalan adalah hadiah intrinsik yang kuat. Anda juga bisa membuat kontrak kebiasaan. Beritahu teman atau pasangan bahwa jika Anda melewatkan kebiasaan tersebut, Anda harus membayar denda atau melakukan hal yang tidak Anda sukai. Rasa takut kehilangan uang atau muka bisa menjadi motivator instan yang efektif. Ingat, rasa sakit dari disiplin jauh lebih ringan daripada rasa sakit dari penyesalan. Yang terakhir, dan mungkin yang paling mendalam, adalah perubahan identitas. James Clear menyatakan bahwa lapisan perubahan yang paling dalam adalah perubahan identitas. Ada 3 lapisan seperti bawang. Lapisan terluar adalah hasil apa yang Anda dapatkan. Lapisan tengah adalah proses apa yang Anda lakukan. Lapisan inti adalah identitas apa yang Anda percayai. Kebanyakan orang mencoba berubah dari luar ke dalam. Mereka fokus pada hasil, tapi perubahan yang tahan lama dimulai dari dalam keluar. Anda perlu mengubah keyakinan Anda tentang diri sendiri. Setiap tindakan yang Anda ambil adalah suara untuk jenis orang yang ingin Anda jadi. Jika Anda menolak sebatang rokok dengan berkata tidak terima kasih, saya tidak merokok, Anda menegaskan identitas sebagai non-perokok.
Jika Anda berkata saya sedang mencoba berhenti, Anda masih mengidentifikasi diri sebagai perokok yang sedang berjuang. Perbedaan nuansa ini sangat besar, identitas Anda terbentuk dari bukti-bukti kecil. Setiap kali Anda menulis satu halaman, Anda membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda adalah penulis. Setiap kali Anda pergi ke gym, Anda membuktikan bahwa Anda adalah orang yang sehat. Anda tidak perlu sempurna, Anda hanya perlu mengumpulkan bukti-bukti kecil tersebut. Seiring waktu, tumpukan bukti ini akan mengubah cara Anda memandang diri sendiri. Dan ketika identitas Anda berubah, menjaga kebiasaan menjadi lebih mudah karena itu selaras dengan siapa diri Anda, bukan sekadar apa yang ingin Anda capai. Jadi, ringkasnya, Atomic Habits mengajarkan kita untuk berhenti mengandalkan motivasi sesaat dan mulai membangun sistem yang andal. Mulailah dengan langkah-langkah mikroskopis yang hampir tidak terasa berat. Desain lingkungan Anda agar kebiasaan baik menjadi jalan termudah dan kebiasaan buruk menjadi jalan tersulit. Nikmati proses kecil setiap hari, dan biarkan identitas baru Anda tumbuh secara alami dari tindakan-tindakan kecil tersebut. Perubahan besar bukanlah peristiwa tunggal, melainkan akumulasi dari ribuan momen kecil yang dipilih dengan sadar. Semoga penjelasan mendetail ini membantu Anda melihat buku ini bukan hanya sebagai bacaan, tapi sebagai peta jalan untuk rekayasa ulang kehidupan Anda sehari-hari.